Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam pembahasan materi kali ini, ada pun poin-poin yang akan kita bahas yaitu masalah pokok ekonomi, sistem ekonomi, dan sistem perekonomian Indonesia. Masalah pokok ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekonomi klasik. Terdiri dari masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah ekonomi modern, yang pertama, barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak yang dikenal dengan istilah what. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut yang dikenal dengan istilah how. Dan yang terakhir, untuk siapa barang diproduksi atau for whom. Materi yang kedua adalah tentang sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi? Secara sederhana, definisi sistem ekonomi dapat diartikan sebagai cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakatnya, dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Atau susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dan mencapai tujuan tertentu. Oke, ini adalah contoh dari sistem ekonomi yang ada. Ada bagian kiri, kanan, dan tengah. Masing-masing akan ada penjelasannya. Mari kita bahas satu persatu. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah teknologinya rendah, produktivitas rendah, setiap anggota masyarakat belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki, masyarakat juga sulit berubah karena ada kecenderungan penolakan. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kelebihannya tidak ada eksploitasi SDM atau SDA yang berlebihan. Dan yang kedua adalah lingkungan yang terjaga. Nah, kekurangan dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama, peradaban manusia tidak maju atau berjalan di tempat. Kedua, sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksi sederhana. Nah, yang ketiga, kegiatan ekonomi tidak optimal karena belum adanya alat tukar. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat disebut juga sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dalam sistem komando, jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh pemerintah, sehingga dalam sistem ini pemerintah akan lebih mudah mengendalikan inflasi, masalah pengangguran, serta masalah ekonomi lainnya. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat, yang pertama, segala kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah. Yang kedua, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah atau central planning. Yang ketiga, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Yang keempat, hak milik perorangan tidak diakui. Kelima, segala kebijakan pemerintah atau penguasa harus dilakukan oleh rakyat. Yang keenam, pemerintah bersifat paternalis. Yang ketujuh, masyarakat tidak dapat menentukan jenis pekerjaan yang diinginkan. 8.
Pemerintah pusat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya perekonomian. Dan ciri yang terakhir adalah tidak ada pihak swasta yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kelebihan sistem ekonomi terpusat adalah mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Kemudian, negara bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir, terjadinya pemerataan pendapatan antar berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi terpusat ini, yang pertama, potensi inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. Yang kedua, sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya. Sistem ekonomi pasar atau dikenal dengan sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat atau istilahnya mekanisme pasar. Sering juga disebut sistem ekonomi kapitalis karena peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Siapa yang punya modal besar, maka semakin besar pula kemungkinan dia untuk bertahan di kegiatan perekonomian. Nah, ciri khas dari sistem perekonomian ini adalah minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian. Apa sih kelebihan sistem ekonomi pasar? Nah, kelebihannya adalah persaingannya sehat, sehingga bisa mendapatkan barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Yang kedua, masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Dan yang ketiga, penggunaan sumber daya yang optimal. Nah, kekurangannya sendiri adalah adanya kebebasan bisa memunculkan potensi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia besar-besaran. Pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi. Minimnya peran pemerintah membuat kegiatan ekonomi mudah terjadi resesi dan krisis. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan sulit terjadi karena minimnya peran pemerintah. Sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem pasar dan komando. Akibatnya, peran pemerintah dan swasta sama besarnya. Ciri khas dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam. Ada pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Pemerintah menyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan ekonomi. Perusahaan diberikan kebebasan, tetapi pemerintah mengawasi kegiatannya. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menindak praktek monopoli. Contohnya, mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Yang kedua, pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Dan kelebihan yang ketiga, terciptanya pemerataan pendapatan. Selain kelebihan, sistem ekonomi campuran juga mempunyai kekurangan. Nah, yang pertama, banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengolah sumber daya. Yang kedua, berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Dan yang ketiga,
tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Nah, ada tambahan yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ini bercirikan dengan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. Prinsip keadilan pada sistem ini yaitu setiap orang berhak menerima imbalan sesuai prestasi selama tidak merugikan orang lain berupa kecurangan atau gharar dan judi untung-untungan atau maisyir. Dalam hal ini bisa diartikan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal. Sekarang kita masuk dalam subbab sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka, secara normatif, Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang 45 Pasal 33 sebagai berikut. Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Adapun karakteristik sistem ekonomi Indonesia, yang pertama, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Karakter yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Karakter yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktek kecurangan seperti penipuan, praktek monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Berdasarkan Undang-Undang 45 Pasal 33, dapat diketahui beberapa nilai dasar yang menjadi identitas perekonomian Indonesia, di antaranya kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Hal paling menyenangkan di dunia ini adalah melakukan sesuatu di mana orang mengatakan kamu tidak bisa.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.